Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Nah, kita ketemu kembali, semoga kalian baik-baik saja. Oke? Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk belajar. Kemarin kita sudah belajar mengenai besaran pokok, besaran turunan. Salah satunya yaitu suhu. Kalian pernah merasakan dinginnya es batu? Pernah merasakan panasnya air hangat? Iya dong, tentunya. Nah, panas dan dinginnya suatu benda disebut dengan istilahnya adalah suhu. Suhu merupakan derajat panasnya suatu benda. Nah, benda yang memiliki suhu tinggi berarti benda itu terasa panas. Benda yang memiliki suhu rendah berarti benda itu dingin. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Termometer terdapat beberapa jenis, yaitu termometer logam, termometer gas, dan termometer tahanan. Dalam termometer terdapat 4 macam skala termometer, yaitu skala Reaumur, skala Celcius, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Dalam skala Celcius memiliki titik tetap bawah 0 derajat Celcius dan titik tetap atasnya 100 derajat Celcius, yang mana memiliki 100 skala. Pada termometer dengan skala Reaumur memiliki titik tetap bawah 0 derajat Reaumur dan titik tetap atasnya 80 derajat Reaumur, yang mana memiliki 80 skala. Pada termometer dengan skala Fahrenheit memiliki titik tetap bawah 32 derajat Fahrenheit dan titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit, yang mana memiliki 180 skala. Nah, pada termometer dengan skala Kelvin memiliki titik tetap bawah 273 dan titik tetap atasnya 373, di mana mempunyai 100 skala yang dimiliki oleh Kelvin. Pada skala Kelvin merupakan suhu nol mutlak. Oleh karena itu, skala Kelvin dijadikan satuan internasional suhu. Nah, selanjutnya hubungan antara beberapa skala tersebut, yaitu diantaranya pada skala Celcius dengan Reaumur, yaitu 5/4 dikali TR. TR di sini artinya termometer atau suhu dengan skala Reaumur. Kemudian TR sama dengan 4/5 kali TC, di mana TC di sini adalah termometer dengan skala Celcius atau suhu derajat Celcius. Kemudian untuk hubungan Celcius dengan Fahrenheit yaitu TC sama dengan 5/9 dikali TF dikurangi 32. Hubungan TF dengan TC yaitu 9/5 dikali TC ditambah 32. Untuk hubungan Reaumur dengan Fahrenheit yaitu TR sama dengan 4/9 dikali TF dikurangi 32. Dan TF dengan TR yaitu TF sama dengan
9/4 dikali TR ditambah 32. Untuk hubungan dengan skala Celsius dan Kelvin, yaitu T sama dengan 273 ditambah TC. Untuk T itu merupakan suhu dengan skala Kelvin. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham mengenai suhu? Jika belum paham, silahkan kalian mengulang-ulang video ini dan belajar lagi melalui media pembelajaran yang lainnya atau buku pembelajaran yang kalian pakai. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kalor. Kalor merupakan energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Pernahkah kalian memegang panci air panas yang telah dipanaskan? Terasa hangatkah atau bahkan panas sekali? Ya, karena di dalam panci terdapat energi panas yang berpindah, yang mana disebut dengan kalor. Jadi, kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Satuan internasional dari kalor yaitu Joule, yang mana sama dengan energi. Suatu benda yang telah diberi kalor, maka suhu zat suatu benda tersebut akan naik. Maka dalam pernyataan ini dapat dirumuskan dengan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q sama dengan kalor, M sama dengan massa, C sama dengan kalor jenis, dan delta T merupakan perubahan suhu. Untuk perubahan wujud, kalor banyak dibutuhkan dan dilepaskan untuk perubahan wujud tersebut. Banyaknya kalor yang dilepas atau dibutuhkan dalam satuan massa zat disebut dengan kalor laten. Maka L atau kalor laten sama dengan Q dibagi M, atau Q atau Q sama dengan M kali L, di mana Q merupakan kalor, M massa zat, dan L adalah kalor laten. Pada saat terjadi perubahan wujud, suhu zat tetap. Nah, untuk kalor yang dilepaskan dan diterima, yaitu kalor yang melepaskan berarti kalor memiliki suhu yang tinggi, sedangkan kalor yang menerima memiliki suhu yang rendah. Maka di sini dalam asas Black menyatakan Q lepas sama dengan Q terima, di mana kalor yang dilepaskan akan sama dengan kalor yang diterima. Berlaku rumus Q lepas sama dengan Q terima. Dalam kondisi melepas dan menerima itu, dalam suhu tinggi yang melepaskan kalor dan suhu rendah yang menerima kalor hingga mencapai titik kesetimbangan. Begitu adik-adik penjelasan tentang kalor. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah ketika kita memasak air panas. Panci yang kita pegang terjadi perpindahan kalor, dan airnya terjadi perpindahan kalor, serta apinya. Selanjutnya adalah pemuaian. Nah, pada umumnya semua zat akan memuai jika dipanaskan. Pemuaian merupakan bertambahnya ukuran panjang, luas, dan volume suatu zat, tetapi masanya tetap. Nah, di antaranya yaitu ada pemuaian zat padat. Pemuaian panjang yaitu besar kecilnya perubahan bergantung dengan angka koefisien muai panjang. Semakin besar angka koefisien muai panjang, maka semakin besar pula perubahan panjang suatu zat tersebut, yang mana dapat dirumuskan dengan
delta L sama dengan L0 atau L mula-mula dikali angka muai dikali perubahan suhu. Sehingga L sama dengan L0 ditambah delta L, di mana L0 adalah panjang mula-mula dan delta L merupakan perubahan panjang. Kemudian pemuaian volume. Besar kecilnya pemuaian volume bergantung dengan angka muai volume, yang mana delta V sama dengan V0 atau V mula-mula dikali angka muai volume dikali perubahan suhu, sehingga V atau volume akhir sama dengan volume mula-mula ditambah perubahan volume. Nah, dari pemuaian dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat dimanfaatkan atau dicegah dari pemanfaatan pemuaian, yaitu kalian pernah melihat pemasangan ban roda pada bimetal? Ya, perlu dipanaskan karena ketika suhunya panas maka ban pedati akan mudah dipasang, dan ketika dingin nanti akan erat. Begitu. Selain itu, untuk mencegah dari adanya kerugian dari pemuaian, diantaranya contohnya adalah pemasangan rel kereta api. Mengapa pemasangan rel kereta api dibuat bercelah? Ya, karena ketika siang hari atau suhunya panas akan terjadi pemuaian, sehingga jika tidak dipasang bercelah akan membengkok besi rel kereta api. Selain itu, pada kabel listrik, mengapa dia dibuat untuk berenggang atau dibuat melengkung? Ya, karena pada saat malam hari kabel listrik akan memuai, sehingga dia dibuat melengkung. Seperti itu. Baik, kalian jika sudah paham bisa mengerjakan soal-soalnya dan berlatih kembali. Jika belum paham, silahkan mempelajari lagi. Bisa diulang-ulang video ini dan belajar dari buku pembelajaran yang kalian punya. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.